Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Setidaknya dijumpai 30 jenis antigen yang banyak terdapat dan ratusan antigen lainnya yang langka, yang masing-masing pada suatu saat dapat menimbulkan reaksi antigen antibodi. Namun, terdapat dua golongan antigen yang jauh lebih sering menimbulkan reaksi transfusi darah daripada golongan lainnya. Golongan ini dinamakan sistem antigen OAB dan sistem rhesus. Pada sistem antigen OAB, darah diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan juga O. Golongan darah diidentifikasi oleh antibodi dan antigen dalam darah. Antibodi adalah protein yang ditemukan dalam plasma. Antibodi merupakan bagian dari pertahanan alami tubuh terhadap antigen asing. Antibodi bertugas dalam mengenali antigen asing dan akan berikatan dengan antigen tersebut untuk dihancurkan dalam berbagai bentuk. Antigen adalah molekul protein kompleks yang bekerja dalam memberi sinyal kepada sistem imun untuk menghalangi molekul-molekul luar secara spesifik. Antigen ditemukan di permukaan sel darah merah dan bersifat diturunkan oleh orang tua. Antigen ini sering disebut juga aglutinogen karena seringkali menyebabkan aglutinasi sel darah yang menyebabkan reaksi transfusi. Ada dua jenis antigen, yaitu antigen tipe A dan tipe B. Oleh karena antigen tersebut diturunkan, orang dapat tidak mempunyai antigen sama sekali di dalam selnya, atau hanya mempunyai satu atau keduanya. Seperti yang sudah dikatakan di awal, ada 4 golongan darah utama yang ditentukan oleh sistem ABO. Golongan darah A, B, O, dan AB. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dengan antibodi anti-B dalam plasma. Golongan darah B memiliki antigen B dengan antibodi anti-A dalam plasma. Golongan darah O tidak memiliki antigen tetapi memiliki kedua antibodi, anti-A dan anti-B dalam plasma. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi. Pada transfusi darah, ketidakcocokan golongan darah pendonor dan penerima darah bisa mengancam jiwa. Untuk itu, sebelum melakukan transfusi, perlu untuk menentukan golongan darah resipien dan golongan darah donor, sehingga kedua darah tersebut dapat dicocokkan dengan benar. Syarat utama dari transfusi darah yaitu golongan darah penerima harus tidak boleh memiliki antibodi terhadap antigen dari pendonor. Misalnya, seseorang dengan darah kelompok A yang memiliki antibodi anti-B sebaiknya diberikan darah dari pendonor kelompok A atau O yang tidak memiliki antigen B. Bila darah yang tidak cocok dicampur seperti antibodi plasma anti-A atau anti-B dicampur dengan sel darah merah yang mengandung antigen A atau B, sel darah merah akan mengalami aglutinasi karena antigen melekatkan diri pada sel darah merah. Keadaan ini menyebabkan sel-sel menggumpal yang merupakan proses aglutinasi. Kemudian, gumpalan ini menyumbat pembuluh darah kecil di seluruh sistem sirkulasi. Ada dua istilah dalam penggolongan pendonor dan penerima darah, yaitu pendonor universal dan penerima universal. Pendonor universal adalah golongan darah yang mampu mentransfusikan darahnya ke golongan darah lain karena tidak memiliki antigen A atau B. Golongan darah yang termasuk pendonor universal adalah golongan darah O. Sebaliknya, pada penerima universal, golongan darah ini mampu menerima darah dari golongan darah lain karena tidak memiliki antibodi anti-A atau anti-B. Golongan darah yang termasuk penerima universal adalah golongan darah AB. Bersama dengan sistem golongan darah OAB, golongan darah sistem RH juga penting dalam mentransfusi darah. Terdapat beberapa tipe antigen RH yang umum. Setiap tipe disebut faktor RH. Tipe-tipe ini ditandai dengan huruf C, D, dan E. Namun,
Tipe antigen D lah yang sering dijumpai secara luas dalam populasi dan bersifat lebih antigenik daripada antigen RH lain. Seseorang yang mempunyai tipe antigen ini dikatakan RH positif, sedangkan orang yang tidak memiliki tipe antigen D dikatakan RH negatif. Erythroblastosis fetalis adalah penyakit pada janin dan pada bayi baru lahir yang ditandai oleh aglutinasi dan fagositosis sel darah merah janin. Erythroblastosis fetalis umumnya disebabkan terjadinya isoimunisasi, yaitu proses pembentukan antibodi terhadap antigen individu lain yang berbeda. Erythroblastosis fetalis terjadi karena tubuh ibu yang membentuk antibodi yang akan menyerang sel darah merah janin yang dikandungnya. Pembentukan antibodi merupakan respon tubuh ibu karena ibu dan janin memiliki resus atau golongan darah yang berbeda. Pada sebagian besar erythroblastosis, ibunya adalah RH negatif dan ayahnya RH positif. Bayi mempunyai antigen RH positif yang diturunkan dari ayahnya, dan ibu memiliki antibodi anti-RH akibat terpapar dengan antigen RH janin. Kemudian, antibodi ibu berdifusi ke dalam tubuh janin melalui plasenta dan menimbulkan aglutinasi sel darah merah. Biasanya, kelahiran anak pertama belum terkena dampak serius dari erythroblastosis fetalis. Namun, kelahiran anak berikutnya akan menimbulkan komplikasi.